Saya dengar Ustadz Abdul Somad. Jadi sebelumnya saya udah dengar Ustadz Abdul Somad itu bagaimana. Saya dengar Ustadz Abdul Somad itu yang ceramahnya ceritanya. Ada seorang bertanya kepada saya, gitu, Bapak, saya kalau ngelihat salib itu saya gemeteran gitu. Kenapa itu Pak? Somad itu bilang begini, oh itu ada jin kafir. Jadi ada jin kafir, tangan dia sambil dibentangin, sampai pala dia, oh madep kiri apa madep kanan gitu. Gitu. Itu saya herannya Pak. Saya merasa kesel. Saya merasa sakit hati sama orang itu. Sama Abdul Somad itu. Saya sakit hati. Sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak kita semua untuk menyaksikan dan melihat sebuah video di mana seorang muslim murtad gara-gara ia mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad, yang pada waktu itu Ustadz Abdul Somad pernah melecehkan iman Kristen atau simbol iman Kristen, yaitu salib. Nah, ketika murtadin ini mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad yang melecehkan salib, maka ia sangat kecewa, ia sangat sakit hati. Karena mengapa? Karena murtadin ini meyakini bahwa nabi yang dia percayai sebagai nabi tidak pernah mengajarkan apa yang diajari oleh Ustadz Abdul Somad. Oleh sebab itu teman-teman, seperti apa pengakuan Bapak ini? Mengapa ia keluar dari Islam dan mengapa ia tidak setuju dengan ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad? Bahkan ia sakit hati. Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Besar harapan saya teman-teman memberikan komentar yang membangun, yang mengedukasi demi kemajuan channel ini. Inilah dia videonya berikut ini. Terakhir puncaknya Pak, saya dengar Ustadz Abdul Somad. Jadi sebelumnya saya udah dengar Ustadz Abdul Somad itu bagaimana. Saya dengar Ustadz Abdul Somad itu yang ceramahnya ceritanya. Ada seorang bertanya kepada saya, gitu, Bapak, saya kalau ngelihat salib itu saya gemeteran gitu. Kenapa itu Pak? Somad itu bilang begini, oh itu ada jin kafir. Jadi ada jin kafir, tangan dia sambil dibentangin, sampai pala dia, oh madep kiri apa madep kanan gitu. Gitu. Itu saya herannya Pak. Saya merasa kesel. Saya merasa sakit hati sama orang itu. Sama Abdul Somad itu. Saya sakit hati. Karena apa? Karena Nabi Muhammad, Rasulullah Nabi Muhammad itu orang yang mulia, yang akhlaknya bagus. Menurut saya akhlaknya bagus. Kok Ustadz Abdul Somad seperti itu? Yang sekolahnya tinggi, yang sekolahnya sudah kemana-mana. Kok akhlaknya seperti itu? Jadi maksud saya, dia nggak usah harus bilang ada segala macam ada jin. Saya bilang itu. Itu sama juga sudah menghina agama orang. Saya bilang itu. Sudah menghina. Kan sudah ada dia, pernah saya dengar katanya kalau kita menghina atau melecehkan agama sesembahan orang lain, dan Allah kita juga akan dilecehkan. Gitu. Saya tersinggung begitu karena saya sangat memuliakan Allah, saya sangat memuliakan Nabi Muhammad, gitu. Tapi ini si Somad ngomongnya kayak begitu, gitu kan? Saya merasa sakit hati, tersinggung. Sama juga menurut saya, jadi dia tidak memuliakan Allahnya dan dia tidak memuliakan Rasulullah. Ya, ada apa ini, saya bilang gitu. Kok bisa kayak begini? Saya pertama sebelumnya dia ada orang yang bertanya itu, saya suka itu nonton dia itu. Wah, dia orang pintar banget. Tiba-tiba dia viral begitu ramenya sampai bukan sejuta umat lagi, udah berjuta-juta umat, dia banyak umatnya.
sakit hati saya sama dia. Nah dari situ Pak, dari situlah saya pengen tahu apa sih isi Alkitab itu. Kok sampai sebegitunya Somad menghina sesembahan orang. Saya pengen tahu isi Alkitab bagaimana. Tapi puji Tuhan melalui HP tiba-tiba saya bisa dapat Alkitab. Saya baca Alkitab Pak. Padahal dulu saya kalau bilang megang Alkitab itu haram, nggak boleh. Jadi nggak boleh megang Alkitab, haram. Saya baca Alkitab Pak. Waduh, kok enak banget baca Alkitab ini. Saya baca terus. Seneng saya baca tuh Pak. Baca Alkitab. Wah, gimana ini ya? Saya mau belajar Alkitab ini. Ingat saya sama teman saya tuh, yang namanya si Butet itu. Baru ingat sama si Butet itu. Saya telepon dia Pak. Itu kalau nggak salah udah 4 tahun yang lalu saya telepon dia. 4 tahun atau 3 tahun yang lalu saya telepon. Saya tanya sama dia, Ted, ini Ted, gue ini kemarin ada mimpi. Saya ceritain Pak mimpinya tuh. Yang mimpi yang tadi saya ceritain sama mereka. Sama si Butet itu. Herannya saya Pak, sama dia. Dia bilang gini malah sama saya. Sekarang begini aja, toh lu berdoa sama Allah lu berdoa yang sungguh-sungguh, lu berdoa sama Allah lu minta jalan yang terbaik, jalan yang benar tuh yang mana lu minta, lu mohon aja sama Allah lu. Heran saya Pak, kok dia ngomong begitu, saya bilang gitu. Kan kalau saya tanya mimpi saya dengan ustadz yang saya tahu itu kan pasti jawabannya, itu dari iblis, makanya saya nggak mau tanya. Mimpi-mimpi saya itu saya nggak mau tanya sama ustadz karena saya tahu. Orang saya baca hati ustadz aja saya bisa tahu. Dulu saya tanya sama dia, sama ustadz itu, saya bilang gitu. Dia malah bilang begitu. Kok lain, saya bilang gitu. Katanya orang Kristen itu malah ngajak-ngajak orang Kristen, orang masuk Kristen nanti dikasih Indomie, dikasih duit segala macam. Nah ini kok saya enggak? Kok saya malah dibilang begitu? Kan jadi penasaran sama saya Pak. Lah kok dia malah bilang begitu, saya bilang. Kebingungan saya bagaimana ini saya bisa memahami tentang Alkitab itu. Nah, itu akhirnya saya lihat Yusuf, channel Pak Yusuf, saya lihat, saya ibadahnya itu saya tonton dengan ibadah lain, saya lihat lagi di Alkitab itu. Nah, setelah itu wah, saya mau menyatakan kalau saya mau masuk Kristen. Jadi hampir 2 tahun yang lalu saya pengen masuk Kristen tuh gimana ya, saya datang ke gereja ini, pernah saya datang ke gereja ini, wah gerejanya serem amat, tinggi gitu Pak, tinggi, terus gambarnya apa dulu ujung gitu, serem amat gitu. Udah akhirnya saya bingung, saya mau masuk gereja mana. Tiba-tiba saya ada masuk gereja itu begitu serem. Yang penting saya menyatakan saya mau pindah iman dulu. Pindah iman dulu, akhirnya saya nulis pernyataan, saya menandatangani sampai pakai materai, jadi ikut katekisasi saya 2 tahun Pak, karena COVID. Jadi karena COVID, jadi ntar katekisasi, ntar enggak. Tapi perjalanan kenapa saya bisa terima Tuhan Yesus itu berawal dari saya merasa saya kecewa dengan yang apa saya muliakan. Saya kecewa dengan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saya kecewa dengan, mohon maaf, dengan isi Al-Quran. Apa Al-Quran itu firman Tuhan. Jadi setelah saya baca Alkitab Pak, saya baca Alkitab cuma sekali, perjalanan setahun selesai, saya baca khatam. Akhirnya saya belajar Al-Quran. Makanya begitu banyak saya malah mempelajari tentang Al-Quran. Kecewa, saya belajar Al-Quran, saya belajar hadis, saya lihat tafsir,
sekarang mau belajar apa, mau belajar hadis, saya tinggal lihat di pakai HP udah kelihatan hadisnya. Dulu susah, harus beli bukunya mahal. Dan lagi pula saya dari latar belakang Muhammadiyah itu nggak pakai, maksudnya boleh hadis itu nggak begitu ini, karena Muhammadiyah itu eh, baca Al-Quran, ayat bahasa Arabnya, baca Al-Qurannya, terjemahnya. Jadi nggak hadis. Tapi setelah terjadinya kekecewaan saya sama Yahya Waloni, sama si Somad, akhirnya saya mempelajari tentang Al-Quran. Kecewa saya dengan dengan isi Al-Quran. Kecewa dengan hadis-hadis saya. Jadi karena apa, Pak? Saya, semua doa saya sudah dikabul. Sampai anak saya yang terakhir semua sudah dikabul. Jadi yang saya perlukan tuh apa lagi? Di usia tua saya ini yang saya perlukan apa lagi? Saya cuman bagaimana saya bisa uh, mendapatkan surga. Berapa dari mendapat? Saya mencari. Ternyata Pak, mungkin nggak tahu karena kebodohan saya. Gitu. Saya nggak tahu uh, kalau di surga orang Islam itu mendapatkan 72 bidadari. Saya ngelihat ceramahnya dari Pak Ustadz Zulkifli dan Ustadz Firanda waktu itu. Ada satu lagi Ustadz yang matanya sipit. Yang dia bilang katanya, apa yang kita dapat nanti di surga? Dia bilang, aduh, kayaknya saya dengar dia ngomong itu sampai apa? Aduh, malu saya ngomongnya kali. Nah, nanti kita di surga, kita mendapatkan 72 bidadari, 72 atau 73 bidadari. Kita akan mendapatkan 73 bidadari dan pekerjaan kita sepanjang hari hanya memecahkan keperawanan bidadari, pecah perawan lagi, pecah perawan lagi. Jijik saya dengarnya, Pak. Saya orang nggak benar, saya tukang mabuk. Tapi saya dengar orang ceramah itu kok begitu. Emang apa ada hadis seperti itu? Apa ada di Al-Quran seperti itu? Yang kan kebodohan saya nggak mau belajar tentang Al-Quran atau tentang hadis. Ternyata memang ada. Kalau di Al-Quran saya baca di surat Yasin ada, tapi bunyinya bukan 73 bidadari. Bunyinya nanti kita di surga mendapatkan kenikmatan. Di situ saya nggak terima. Saya merasa kok mendapatkan kenikmatan, saya bilang gitu. Kalau mendapatkan nikmat, saya bisa terima. Karena apa? Saya di saat saya berzikir, waktu itu di saat saya berzikir terus panjang malam saya berzikir, tiba-tiba saya ada di suatu, saya masih duduk bukan di mimpi Pak, lagi berzikir gitu, tiba-tiba saya ada di suatu halaman rumput, saya berzikir sila di situ rumput, sampai ukuran itu indah sejuk rasanya gitu. Wah ya Allah, begitu nikmatnya saya memuji nama Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Saya merasakan, nggak tahu saya namanya belum tahu surga, apa ini surga gitu. Jadi waktu saya saat berpikir itu bukan ini mimpi, saya istilahnya saat saya berpikir itu tiba-tiba melayang gitu. Tiba-tiba saya sepertinya ada di suatu tempat seperti itu waktu saya berpikir. Karena kita saya bukannya kalau kita saya jadi berasa saya ngajarin orang. Saya nih merasa kalau saya memuji nama Allah itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kadang-kadang suka terpikir dengan bagaimana ini besok punya duit apa enggak, bagaimana ini besok ikan saya makan apa enggak. Wah, jadi kagak, kalau di Islam itu bilang enggak khusyuk. Jadi khusyuk kita memuji-muji nama Allah. Ya, saya yang namanya kita bisa khusyuk memuji nama Allah itu ya di surga nanti. Karena guru saya juga pernah bilang kalau kita mau ketemu sama Allah ya banyaklah berzikir, nanti kita di surga. Waktunya kita bisa melihat Allah, waktunya kita bisa memuji Allah. Itu guru saya ngomong gitu, Pak.
Tapi kok di sini, di ceramah ini, saya bilang, di surga mendapatkan 73 bidadari, kerjaan kita begitu. Nah, berarti itu harinya ada berapa? Kalau di sini sekarang di dunia ini ada sebulan 30 hari gitu kan. Kalau 70 hari berarti soalnya dia ada sebulan apa enggak ada. Jadi nggak kenal hari mungkin. Kerjaan kita cuma begitu aja. Kapan? Kapan? Kapan memuji nama Allah? Kalau kerjaan kita begitu. Sakit hati saya. Saya kecewa. Kalau memang surganya Islam itu mendapatkan 73 bidadari. Yang kecewa lagi saya dengan hadis Rasul. Ya, kembali lagi karena kebodohan saya. Mungkin saya nggak tahu. Karena saya nggak belajar. Baru tahu, Pak. Kalau Aisyah itu istrinya Nabi Muhammad itu umurnya dinikahin 6 tahun. Persetubuhi 9 tahun. Di situ saya juga kecewa dengan Nabi yang begitu saya muliakan. Jadi ada hadis Nabi, hadis Rasulullah. Saya juga tahu akhirnya saya melihat hadis. Karena ada juga yang ceramah. Ada juga hadisnya saya baca. Kalau Nabi Rasulullah itu mati diracun. Saya kecewa juga sama Nabi Muhammad Rasulullah yang saya agung-agungkan. Saya juga kecewa dengan hadis Rasulullah yang ada hadis tentang menyusui orang dewasa. Banyak hadis-hadis setelah saya baca hadis-hadis yang kecewa. Banyak. Kecewa saya dengan Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Firman Allah yang saya yakin. Yang saya anggap mulia. Yang saya anggap firman Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Allah itu yang Maha Mulia. Tahunya saya firman Allah itu kekal. Allah itu kekal. Jadi ada firman yang menyatakan inna Allahi Islam. Saya juga nggak tahu waktu itu kalau bunyinya agama yang diridhoi Allah itu agama Islam. Jadi menurut pemahaman saya tentang ketuhanan, pemahaman saya tentang 99 asma Allah, Allah itu nggak menciptakan agama. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu tidak melihat latar belakang orang itu Islam, Kristen, Cina, Allah itu mengasihi. Jadi semua itu dikasihi. Yang saya paham. Jadi Allah itu tidak membedakan apa yang Allah ciptakan. Semua dibagi. Nah, teman-teman, itulah kesaksian dan alasan Murtadin tersebut mengapa ia meninggalkan Islam. Karena di dalam ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad adanya ajaran-ajaran yang menyinggung perasaan agama lain. Ya, Murtadin ini pun sebelum ia menjadi pengikut Kristus, ia sakit hati dan kecewa kepada Ustadz Abdul Somad. Karena apa? Karena Ustadz Abdul Somad melecehkan simbol iman agama lain, dan menurut Murtadin ini itu sebuah pelecehan dan penistaan terhadap agama lain. Nah, Murtadin ini mengatakan bahwa ajaran Ustadz Abdul Somad itu adalah ia melecehkan dan meredahkan simbol iman agama lain. Mengapa? Karena Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan di salib itu ada jin kafir, dan di dalam salib atau jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya. Nah, teman-teman, Murtadin ini menambahkan ketika ia mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad itu, ia langsung kecewa dan bahkan sakit hati kepada Ustadz Abdul Somad. Mengapa, saudara?
Karena ia tahu bahwa Ustadz Abdul Somad itu adalah seorang yang sudah berpendidikan tinggi, sudah dibentuk dan sudah sekolah ungkapnya, ya. Tetapi Murtadin ini mempertanyakan, mengapa ada ustadz seperti ini? Mengapa ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad seperti ini? Bukankah orang ini sudah dididik? Nah, dari peristiwa itulah Bapak ini tadi ia mencari apa itu Alkitab dan apa isi Alkitab. Ketika Bapak ini sudah mempelajari Alkitab dan isi Alkitab, dan akhirnya ia menjadi pengikut Kristus, sehingga ia bisa bersaksi dan menceritakan pengalaman hidupnya ketika ia menerima Yesus Kristus. Nah, teman-teman, kita tahu ya bahwa ada seorang pengikut sejati dan mengagumi ajaran Ustadz Abdul Somad saja, akhirnya ia meninggalkan agama Islam. Karena kenapa, saudara? Karena ucapan dan ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad ini tidak memberkati sama sekali, bahkan melecehkan agama lain. Jadi pengikutnya sendiri muak dan paham, kok seperti ini pemuka agama? Ya, kenapa kok seperti ini sikap dan mulut bicara seorang pemuka agama? Bukankah seorang pemuka agama yang patuh diteladani dan diimitasi sikap dan perilaku kehidupannya? Sehingga yang terjadi, ada banyak yang murtad. Karena apa? Karena ceramah-ceramah seperti ini, ya, ceramah-ceramah yang tidak ada edukasinya di dalamnya, yang ada hanya merendahkan, melecehkan, ya, simbol agama lain, ya. Nah, teman-teman, sudah saatnya terbongkar ya kedok ustadz-ustadz yang ngalur ngidul, ya, ustadz-ustadz yang menganggap diri seorang ustadz namun ilmunya tidak ada, seperti Ustadz Kain Nama yang secara terus-menerus ia melecehkan dan menista, bahkan menyerang Alkitab, terlebih-lebih Tuhan Yesus Kristus, sesembahan saya. Dan ini salah satu ustadz abal-abal yang ngaku sudah pernah sekolah di STT Jakarta, yang ngaku sudah pernah sekolah di Haifa, Israel, dan bahkan di Belanda. Ini cara-cara semacam ini dapat dipercaya, ya. Tapi kenapa kok orang-orang atau pengikut ustadz seperti ini masih percaya? STT Jakarta sudah membantah bahwa Ustadz Ahmad Kain Nama tidak pernah sekolah di STT Jakarta, tetapi para pengikutnya semakin percaya diri terhadap pengakuan si Ustadz Botol ini, ya. Jadi oleh sebab itu sudah saatnya ada banyak orang yang datang kepada Yesus Kristus, membuka hatinya untuk menerima Yesus Kristus, ya. Apalagi zaman ini adalah zaman digitalisasi, jadi semuanya terbuka, semuanya dapat dilihat, tidak ada yang tersembunyi, ya. Jadi oleh sebab itu terima kasih kepada Murtadin yang sudah memiliki wawasan yang cukup bagus untuk mengkritisi orang-orang yang tidak benar ajarannya. Oleh sebab itu Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara tidak menerima Yesus, saudara di luar Yesus Kristus, saudara pasti mendapatkan konsekuensi daripada ketidakpercaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, bukalah hatimu dan terima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu satu-satunya dalam hidupmu, maka engkau selamat dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu saya undur diri di hadapan saudara. Kiranya video ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.